Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita berada di pertemuan ini. Nah, eh, Kami bermaksud untuk mempresentasikan ujian akhir semester untuk eh, rekayasa perangkat lunak yang sudah kita buat. Ini adalah Gym Management Membership dengan kami ada kelompok atas nama Vicky Juniansah, itu saya sendiri dan juga ada teman-teman kami, yaitu adalah Saya yang bernamakan Fadil Hagi Nugraha. Saya Muhammad Irsal Salam. Dan saya Arif Bakti Pratama. oke, itu adalah kelompok kami dan kita akan memulai mempresentasikannya. Boleh dilanjut lagi? Boleh? Yap, let's begin. Kita mulai. Jadi agenda di presentasi hari ini, pertama ada lingkup masalah, kedua ada atribut kualitas perangkat lunak, ketiga tabel. Terus ada selanjutnya ada interface, user interface, terus ada kesimpulan dan yang terakhir itu adalah penutupan. Oke, kita ke lingkup masalah terlebih dahulu. Lingkup masalah yang akan diselesaikan oleh perangkat lunak ini mencakup pendaftaran dan manajemen informasi anggota gym, pengelolaan jenis keanggotaan dan paket langganan, pelacakan kehadiran anggota, pengelolaan pembayaran dan keuangan terkait keanggotaan, pembuatan laporan aktivitas gym dan keuangan, serta integrasi dengan sistem pembayaran online. Oke, itu adalah lingkup masalah. Selanjutnya ada atribut kualitas perangkat lunak. Berikut adalah beberapa atribut kualitas perangkat lunak yang penting untuk dimiliki oleh sistem manajemen keanggotaan gym. Yang pertama ada kemudahan penggunaan. Itu adalah antarmuka pengguna harus ramah pengguna dan mudah dinavigasi, memungkinkan staf gym dan anggota untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur sistem. Itu yang pertama. Selanjutnya ada keamanan data. Perlindungan data anggota harus menjadi prioritas utama dengan implementasi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, autentifikasi ganda, dan akses terbatas untuk mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemampuan pencarian dan pelacakan. Sistem harus memiliki kemampuan pencarian yang kuat untuk menemukan informasi tentang anggota, transaksi, atau fasilitas dengan cepat serta pelacakan data yang memadai untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada anggota. Yang keempat, kemampuan pelaporan dan analis. Sistem harus menyediakan fitur pelaporan yang kuat dan alat analisis data untuk membantu manajemen gym dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada data, serta memantau kinerja gym secara keseluruhan. Dan ada yang terakhir ini adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Perangkat lunak harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan unik gym, serta dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah anggota dan kompleksitas operasional gym. Nah, itu adalah atribut kualitas perangkat lunak. Dan selanjutnya, di sini ada tabel anggota dan akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Irsal. Silakan Irsal. Oke, jadi materi berikutnya adalah daftar tabel atau database yang akan atau yang dibutuhkan pada gym manajemen membership ini. Yang pertama itu ada tabel anggota, jadi terdiri dari 9 atribut, yaitu ada atribut member ID dengan tipe data integer, ini sebagai nomor ID unik untuk setiap anggota. Lalu berikutnya ada atribut nama dengan tipe data varchar sebagai nama lengkap anggota. Lalu ada atribut alamat dengan tipe data varchar juga. Ini nanti sebagai alamat rumah anggota. Lalu ada nomor telepon dengan tipe data varchar juga sebagai nomor telepon anggota. Lalu ada email sebagai tipe data varchar yang nanti akan diisi menggunakan alamat email anggota. Berikutnya ada tanggal lahir dengan tipe data date. Ini sebagai tanggal lahir anggota. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data varchar sebagai keterangan untuk jenis kelamin anggota. Berikutnya ada status keanggotaan dengan tipe data varchar. Status anggotanya nanti hanya akan ada dua, yaitu aktif dan tidak aktif. Lalu ada tanggal bergabung dengan tipe data date
sebagai keterangan tanggal anggota bergabung. Berikutnya ada tampil pendaftaran. Ini ada memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ya adalah pendaftaran ID dengan tipe data integer sebagai nomor ID unik untuk pendaftaran setiap membership. Berikutnya ada atribut anggota ID dengan tipe data integer sebagai nomor ID anggota yang terdaftar. Lalu berikutnya ada atribut tanggal daftar dengan tipe data date sebagai tanggal pendaftaran anggota. Lalu ada atribut tanggal berakhir dengan tipe data date untuk keterangan tanggal keanggotaan berakhir. Berikutnya ada table trainer, terdiri dari 7 atribut. Yang pertama ada atribut trainer ID dengan tipe data integer sebagai keterangan untuk nomor ID unik pada pendaftaran setiap trainer. Berikutnya ada anggota ID dengan tipe data integer juga dengan keterangan sebagai nomor ID anggota yang terdaftar. Lalu ada nama, tipe datanya varchar, keterangannya sebagai nama lengkap trainer. Lalu ada tanggal daftar dengan tipe data date, nanti akan menjadi tanggal pendaftaran trainer. Lalu ada tanggal berakhir dengan tipe data date juga sebagai keterangan tanggal berakhir anggota. Berikutnya ada status trainer dengan tipe data varchar, keterangannya sebagai status trainer antara aktif atau tidak aktif. Berikutnya ada jadwal anggota dengan tipe data date time, keterangannya sebagai jadwal anggota trainer. Tabel berikutnya adalah tabel transaksi, terdiri dari 6 atribut. Yang pertama ada atribut transaksi ID dengan tipe data integer sebagai nomor ID unik untuk setiap transaksi. Lalu berikutnya ada pendaftaran ID dengan tipe data integer juga sebagai nomor ID unik untuk pendaftaran setiap membership. Berikutnya ada atribut tanggal bayar dengan tipe data date time sebagai keterangan untuk tanggal pembayaran transaksi. Lalu ada atribut jumlah bayar dengan tipe data integer, keterangannya sebagai jumlah pembayaran transaksi. Berikutnya ada metode bayar dengan tipe data varchar sebagai metode pembayaran saat proses transaksi. Lalu ada status pembayaran dengan tipe data varchar untuk keterangan status pembayaran transaksi antara sudah bayar atau belum. Berikutnya ada tabel administrasi, terdiri dari 4 atribut. Yang pertama adalah admin ID dengan tipe data integer, keterangannya sebagai nomor ID unik untuk pendaftaran setiap administrasi. Lalu berikutnya ada nama dengan tipe data varchar sebagai nama lengkap administrasi. Lalu ada username dengan tipe data varchar juga, keterangannya sebagai tanggal pembayaran anggota atau pengunjung. Atribut password dengan tipe data varchar, keterangannya untuk memasukkan kata sandi administrator. Berikutnya adalah tabel pengunjung. Ini terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ada atribut pengunjung ID dengan tipe data integer, keterangannya adalah sebagai nomor ID unik untuk setiap pengunjung. Lalu ada atribut nama dengan tipe data varchar, keterangannya sebagai nama lengkap pengunjung. Lalu ada atribut alamat dengan tipe data varchar juga sebagai alamat rumah pengunjung. Lalu kemudian ada atribut jenis kelamin, tipe data varchar untuk mengetahui data jenis kelamin pengunjung. Lalu ada atribut tanggal berkunjung dengan tipe data datetime sebagai identifikasi tanggal berkunjungnya pengunjung. Berikutnya adalah user interface, akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadil Hadi. Baik, untuk halaman user interface atau antarmuka pemakai akan dijelaskan oleh saya. Nah, antarmuka pemakai adalah elemen penting dalam perangkat lunak manajemen keanggotaan JIM yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara efektif dan efisien. Berikut adalah deskripsi untuk antarmuka pemakai dari perangkat lunak JIM membership ya. Nah, ini ada form halaman login yang berisikan di sini itu ada input untuk username, password, dan button login ya. Untuk selanjutnya yaitu ada halaman lupa password. Nah, untuk di halaman lupa password itu ada
input berupa password itu tuh inputnya berdasarkan email. Nah, sesudah user memasukkan email, nanti user akan memverifikasi di email. Dan di sini ada buat button lupa password juga. Nah, untuk selanjutnya ada halaman register yang berisikan input username, terus nama, dan password. Nah, untuk tombolnya ada register. Selanjutnya, nah ini di user interface ketika sudah login, itu ada list data anggota yang berisikan nomor member ID, nama, nomor telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, status, tanggal bergabung, dan aksi. Nah, untuk user interface-nya yaitu di sini ada input search, yaitu untuk mencari anggota misalnya, karena di sini list data anggota. Nah, di sini juga ada tambah data anggota untuk menambahkan anggota juga. Nah, di sini aksi, ada aksi itu ada edit dan delete, yaitu kalau kita klik icon pensil ini kita akan mengedit anggota tersebut. Dan jika kita mengklik delete, kita akan mendelete anggota tersebut. Nah, selanjutnya ada list pendaftaran yang berisikan yaitu pendaftaran ID, anggota, tanggal daftar, tanggal berakhir, dan aksi. Nah, di sini ada button tambah data pendaftaran juga dan ada search untuk list data pendaftaran. Nah, aksinya juga sama seperti sebelumnya, yaitu edit data pendaftarannya. Dan jika kita nge-delete, kita bakal menghapus data tersebut. Oke, selanjutnya user interface list data trainer. List data trainer yaitu berisi trainer ID, anggota ID, nama trainer, tanggal daftar, tanggal berakhir, status, jadwal anggota, dan yang terakhir ada aksi. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada tambah data trainer untuk menambahkan data trainer, dan ada search juga ya, dan aksi sama seperti sebelumnya, edit dan delete. Selanjutnya ada list data transaksi yang berisikan transaksi ID, pendaftaran, tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar, status bayar, dan ada aksi juga. Nah, untuk tombolnya itu ada tambah data transaksi dan search juga, dan aksi untuk mengedit data transaksi tersebut dan untuk menghapus data transaksi tersebut. Nah, selanjutnya ada list data administrasi. Nah, ini untuk halaman data administrasi ya, yang berisikan admin ID, nama, username, password, dan aksi. Nah, di sini juga ada tambah data administrasi untuk menambahkan administrasi baru, dan untuk search data administrasi yang akan kita cari, dan aksinya tentu sama seperti sebelumnya, yaitu edit dan delete. Nah, selanjutnya ada list data pengunjung yang berisikan pengunjung ID, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal berkunjung, dan aksi. Nah, tambah datanya yaitu sama seperti sebelumnya juga untuk menambahkan data pengunjung, untuk mendata data pengunjung ya, dan search-nya ada. Terus ini ada aksi juga sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengedit data pengunjung dan menghapus data pengunjung. Dan ada sedikit tambahan, yaitu di sini ada akun ya, username ini untuk ketika kita masuk login sesuai username. Nah, nanti username-nya ada di sini, dan tombol logout. Dan di sini juga ada button pagination ya, biar
datanya itu tidak menumpuk itu sampai bawah gitu, sampai tidak harus kita harus menycroll halaman tersebut. Jadi dengan adanya pagination ini kita akan eh, tinggal klik tombol tersebut untuk ke halaman untuk ke data-data selanjutnya. Nah, sekian dari user interface dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Bakti Pratama ya untuk kesimpulannya. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya akan menjelaskan kesimpulan, saya akan beritahu tujuan dari sistem gym membership manajemen ini kita buat. Sistem manajemen keanggotaan gym dirancang dengan beberapa tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional gym. Di sini ada beberapa poin dari tujuan manajemen gym dibuat. Poin pertama, mengoptimalkan manajemen keanggotaan dengan kita menyediakan platform yang efisien untuk pendaftaran, pembaruan, dan penghapusan data anggota yang sudah tidak aktif lagi. Dan juga kita mengelola berbagai jenis keanggotaan dan paket langganan dengan mudah. Dan poin yang kedua, mempermudah proses pembayaran. Apa saja di dalam sistem yang kita coba buat untuk mempermudah proses pembayaran ini. Yang pertama, menyederhanakan proses pembayaran keanggotaan dengan fitur penagihan otomatis dan pelacakan pembayaran. Dan juga mengintegrasikan sistem pembayaran online untuk kemudahan transaksi. Poin yang ketiga, meningkatkan pengelolaan data dan informasi. Di dalamnya kita mengumpulkan dan menyimpan data anggota, pelatih, dan aktivitas gym dalam satu sistem integrasi. Menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan bagi administrator, pelatih, dan anggota. Dan poin 4, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kita menyediakan laporan dan analitik yang komprehensif mengenai kehadiran anggota, aktivitas gym, dan keuangan. Dan juga membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan real time. Dan tentu poin yang kelima, kita meningkatkan pengalaman anggota dan pelatih, fasilitasi pendaftaran dan manajemen informasi anggota secara mandiri melalui antarmuka berbasis web, memungkinkan pelatih untuk mengelola jadwal dan kehadiran dengan sangat mudah dan sangat simpel. Memastikan keamanan dan privasi data. Poin ke-6 ini kita mengimplementasikan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi informasi pribadi anggota dan transaksi keuangan. Menyediakan kontrol akses yang tepat untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Dalam keamanan dan privasi data ini kita berusaha supaya hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses ini gitu. Tidak sembarang orang. Dan tentu juga poin yang ketujuh, yang terakhir mengurangi beban administratif. Otomatisasi proses administratif yang berulang sehingga tetap dan fokus pada layanan pelanggan dan meningkatkan kualitas gym. Tentu mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data dan transaksi, yaitu human error itu kan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini yang kita buat, sistem manajemen keanggotaan gym diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan anggota tentu saja dan pelatih, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis gym ini. Mungkin itu saja tujuan-tujuan yang kita coba buat. Di sini kesimpulan dari sistem gym manajemen membership ini yang kita buat. Kesimpulannya, sistem manajemen keanggotaan gym ini dirancang untuk memberikan solusi komprehensif dalam mengelola operasional gym secara efisien. Program ini mencakup berbagai modul dan fungsi yang memungkinkan pengelolaan informasi anggota, keanggotaan, pembayaran, kehadiran, dan data pelatih secara integritas. Keuntungan umum dari sistem gym manajemen membership ini kita buat, yang pertama itu ya tentu efisiensi operasional, otomatisasi proses pendaftaran dan manajemen data anggota serta pelatih, mengurangi kebutuhan akan entry data manual, dan mempercepat pengelolaan informasi. Pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tentu modul pembayaran dan laporan keuangan membantu sekali untuk sistem gym dalam
memantau pendapatannya, mengelola pembayaran anggota, dan menjaga transparansi keuangan. Poin yang ketiga, kemudahan akses informasi. Anggota dan pelatih, administrator dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan melalui antarmuka berbasis web, memungkinkan pengelolaan jadwal dan data keanggotaan secara real-time. Pelaporan data dan analitik. Kemampuan untuk menghasilkan laporan aktivitas tim, kehadiran anggota, dan analitik keuangan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang sangat akurat tentu saja. Fitur utama yang kita buat, yang pertama manajemen anggota, pendaftaran anggota baru, pembaruan informasi dan penghapusan data anggota. Manajemen pelatih, ada pendaftaran pelatih baru, manajemen jadwal dan spesialisasi pelatih. Untuk manajemen pembayaran, ada penanganan pembayaran keanggotaan, penagihan secara otomatis, dan pelacakan pembayaran. Pelacakan kehadiran, tentu ada pencatatan kehadiran anggota dan pelatih untuk analisis penggunaan fasilitas. Dan untuk laporan dan analitik, pembuatan laporan kehadiran aktivitas tim dan keuangan. Implementasi dan penggunaan. Sistem ini diimplementasikan dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memastikan bahwa semua pengguna termasuk administrasi, pelatih, dan anggota dapat mengakses dan mengelola informasi dengan sangat efisien. Integrasi dengan sistem pembayaran online juga memastikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan secara keseluruhan. Program Gym Management Membership ini adalah alat yang vital dalam mengoptimalkan operasi sehari-hari gym, meningkatkan pengalaman anggota, dan memberikan wawasan berharga untuk pengelolaan yang lebih baik dengan mengotomatisasikan banyak aspek. Manajemen gym, sistem ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada penyediaan layanan yang berkualitas kepada anggota. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan tentang tujuan dan kesimpulannya dari sistem manajemen gym membership ini dibuat. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Fadilah Hagi, Muhammad Irsal, Gus Salam, Arif Bakti Pratama atas waktunya. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan tentang aplikasi Gym Membership Management yang kami buat dan dapat dimengerti oleh dosen pengampu rekayasa perangkat lunak, yaitu Bapak Helmi. Kami menyadari mungkin ada beberapa kekurangan dalam presentasi kami, dan saya yakin bahwa proyek ini dapat berdampak positif bagi pada sektornya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan pengertiannya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.